Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Aljani Subiana Putri dengan NIM 235221014 dari kelas AKS 2A. Ingin menjelaskan secara singkat tentang film Perjanjian Giyanti dan dampaknya terhadap pembagian kekuasaan di Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti adalah sebuah peristiwa sejarah berupa perjanjian antara VOC dengan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti berlangsung pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti yang saat ini masuk di wilayah Duku Kerten, Desa Jatinharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti juga dikenal sebagai babak baru dari peradaban kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti berawal dari perpecahan akibat konflik yang telah terjadi antar keluarga kerajaan Mataram Islam. Konflik tersebut melibatkan susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Hal ini terkait diangkatnya pewaris tahta Mataram Islam yaitu Pangeran Prabu Suyoso dengan bergelar Pakubuwono II, yaitu anak dari putra Amangkurat IV dan adik dari Pangeran Arya Mangkunegara. Namun Raden Said sebagai keponakan meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya sendiri dengan alasan bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Sementara alasan tahta jatuh ke tangan Pakubuwono II adalah karena Pangeran Arya Mangkunegara dikenal sering menentang kebijakan VOC sehingga harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Selain itu, pertikaian juga dipicu oleh keputusan Pakubuwono II yaitu memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Keraton Kartosuro dipindahkan karena hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Mas Gerendi atau Sunan Kuning pada tahun 1742. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Maka ketika Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi memanfaatkan kekosongan pemerintahan untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. VOC tidak mau mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan Raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II yaitu Raden Mas Surjadi menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kemudian kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat atau adu domba antar kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil karena pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaannya Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada tanggal 22-23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Isi Perjanjian Giyanti berikut adalah beberapa poin dari isi Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah dengan separuh dari Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Sebelum Bupati Galang dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia kepada VOC.
di tangan gubernur. Bupati Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari presiden atau gubernur. Yang keempat, Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Yang kelima, Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah diserahkan oleh Sri Sultan Pakubuwono II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 rial tiap tahunnya. Yang ketujuh, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. Yang kedelapan, Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Dan yang terakhir, Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan para penguasa Mataram dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Dampak Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti memberikan dampak besar dari keberlangsungan pemerintahan pasca terbelahnya Mataram Islam. Salah satunya adalah sebagai bukti berhasilnya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Selain itu, berikut beberapa poin dari dampak Perjanjian Giyanti. Yang pertama, 1. Terbelahnya wilayah Mataram Islam menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua, wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah timur Sungai Opak atau yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin Kasusuhunan Pakubuwono III. Yang ketiga, sedangkan wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah barat Sungai Opak dikuasai oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Jadi bisa disimpulkan bahwa Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram Islam kepada Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Kekuasaan tersebut yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin Susuhunan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Demikian ringkasan isi film Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Jawa. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.